Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita dapat melaksanakan diskusi pada mata kuliah etnobotani pada siang hari ini. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan mendiskusikan materi mengenai tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Adapun anggota kelompok 6 terdiri dari saya sendiri yaitu Arsya Busnita dengan NIM 2003153 sebagai moderator dan 3 rekan saya yaitu Dara Melisa Putri dengan NIM 2003159, Sri Hidayatul Reski dengan NIM 2003134 dan Umi Aminah Lubis dengan NIM 200311106. Adapun pokok bahasan kami yaitu ada 3. Yang pertama, macam-macam perkakas dan perabot rumah tangga. Yang kedua, jenis tumbuhan perkakas rumah tangga. Yang ketiga, manfaat tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Untuk materi pertama, yaitu tentang macam-macam perkakas dan perabot rumah tangga, akan dijelaskan oleh Sri Hidayatul Reski. Kepada Sri, disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk materi yang pertama, yaitu mengenai macam-macam perkakas dan perabot rumah tangga, akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama yaitu nyiru, yang mana nyiru ini digunakan untuk menampi beras dan padi. Nyiru ini terbuat dari bambu atau mipi dan mayan, dan juga dari rotan, yaitu atau seni, siu, dan temati. Selanjutnya itu ambung, yang mana ambung ini digunakan untuk tempat peralatan, tempat ayakan, tempat membawa barang dan buah, dan terbuat dari rotan seni, siu, temati, dan sego putih. Selanjutnya ada blebayon atau demo, yang mana digunakan untuk tempat lampu, dan terbuat dari kulit meranti bungo dan meranti merah damar. Dan selanjutnya ada buluh yang digunakan untuk tempat mengambil air dan terbuat dari bambu mayan. Selanjutnya ada sumpit yang digunakan untuk tempat beras, menyimpan rokok dan tembakau dan tempat manik-manik dan terbuat dari rumbai. Selanjutnya ada tikar. Tikar ini digunakan untuk alas duduk, untuk alas tidur dan acara pernikahan dan biasanya itu terbuat dari rumbai. Selanjutnya ada kursi dan meja yang digunakan untuk tempat duduk, tempat sajian, ataupun meletakkan benda-benda lainnya yang terbuat dari kayu jati, mahoni, dan kenari. Selanjutnya ada tempat tidur atau dipan yang digunakan sebagai tempat untuk meletakkan kasur dan terbuat dari berbagai jenis tumbuhan seperti jati, mahoni, dan kenari. Baik, mungkin sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada. Selanjutnya, materi kedua yaitu tentang jenis tumbuhan perkakas rumah tangga akan dijelaskan oleh Dara. Kepada Dara, disilahkan. Baik, terima kasih pada moderator. Saya Umi Aminah Lubis, di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yakni mengenai jenis tumbuhan perkakas rumah tangga. Nah, tumbuhan merupakan sumber daya hayati yang telah digunakan oleh manusia sejak lama di seluruh dunia. Tumbuhan di Indonesia dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup seperti kebutuhan bahan pangan, obat-obatan, kosmetik, bahan bangunan, serta perkakas rumah tangga, dan lain sebagainya. Nah, berikut ini ada beberapa jenis tumbuhan yang digunakan dalam membuat perkakas rumah tangga. Yakni yang pertama ada rotan. Tumbuhan yang termasuk ke dalam famili Arecaceae ini sangat umum digunakan oleh masyarakat Indonesia sebagai bahan untuk membuat perkakas rumah tangga. Rotan yang memiliki morfologi seperti fiber atau berserat yang lentur dan tidak mudah patah serta mudah dibentuk tentunya menjadi pilihan yang bagus untuk membuat perkakas rumah tangga. Contohnya saja ada kursi yang terbuat dari rotan, ada ambung di mana ambung ini merupakan salah satu peralatan rumah tangga yang paling banyak digunakan oleh suku anak dalam, di mana ambung ini memiliki bentuk seperti bakul dengan permukaan atas bulat seperti lingkaran dan memiliki ciri khas berupa anyaman yang rapat dengan menggunakan pewarna alami. Lalu kemudian ada tudung saji dan lain sebagainya.
Lalu untuk yang kedua, ada bambu. Nah, bambu merupakan tanaman berumpun yang tersebar di daerah tropis, subtropis, dan daerah beriklim sedang. Tumbuhan ini dapat tumbuh pada iklim kering sampai tropis basah. Pada kondisi tanah subur atau kurang subur dari dataran 0 sampai dengan 4.000 meter di atas permukaan laut. Bambu adalah tumbuhan yang cepat tumbuh serta memiliki peranan yang penting dalam kehidupan dan budaya masyarakat Indonesia, di mana tumbuhan yang termasuk ke dalam suku Poaceae ini banyak ditemukan di sekitar pemukiman, sehingga bambu menjadi tanaman serbaguna bagi masyarakat pedesaan maupun perkotaan. Sehingga bambu ini merupakan tumbuhan yang banyak dimanfaatkan masyarakat dalam membuat perkakas rumah tangga. Di antaranya ada kursi yang terbuat dari bambu, ada meja, ada lemari, rak sepatu, dan lain sebagainya. Hal ini dikarenakan bambu memiliki batang yang kuat, lurus, rata, keras, mudah dibelah, dan mudah dibentuk, serta mudah dikerjakan dan mudah diangkat. Yang mana ini akan memberikan nilai tersendiri. Kemudian untuk yang ketiga, ada pohon meranti. Menurut Manya, dalam Hutami DKK 2021, kayu meranti ini dapat digunakan untuk berbagai keperluan dikarenakan kayu jenis ini dapat diolah dengan mudah, di mana kayu meranti ini memiliki tekstur serat yang halus. Kayu meranti juga dapat dimanfaatkan untuk membuat jendela, pintu rumah, tangkai sapu, papan lantai, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada rumbai. Rumbai adalah sejenis tanaman air yang banyak dijumpai di negara tropis seperti Indonesia, utamanya di wilayah-wilayah pesisir dan daerah aliran sungai. Umumnya, daun rumbai dimanfaatkan sebagai bahan anyaman dalam membuat perabotan atau perkakas rumah tangga, seperti tikar, bakul, tas, dan lain-lain. Lalu yang selanjutnya, ada meranti merah, di mana pohon meranti merah ini biasanya dimanfaatkan oleh suku anak dalam untuk membuat tempat lampu, di mana bagian yang digunakan ialah kulit kayu meranti merah. Lalu selanjutnya ada kayu kacang, di mana kayu kacang ini biasanya dimanfaatkan oleh suku anak dalam untuk membuat losong. Lalu yang selanjutnya ada petaling, di mana petaling biasanya dimanfaatkan suku anak dalam untuk membuat hanton. Losong dan hanton ini adalah suatu alat yang digunakan oleh suku anak dalam untuk menumbuk padi, di mana losong sebagai wadah untuk menempatkan padi yang akan ditumbuk, sedangkan hanton sebagai alat penumbuk padinya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, saya mohon maaf sebelumnya tadi yang membacakan adalah Umi Aminah Lubis. Untuk materi ketiga akan dibacakan oleh Dara Mainisa Putri. Kepada Dara disilahkan. Terima kasih moderator. Materi selanjutnya yaitu manfaat tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu manfaat tumbuhan adalah untuk membangun rumah dan perabotan rumah tangga. Biasanya bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan bangunan adalah pada bagian batangnya, walaupun memang ada bagian lain yang dimanfaatkan untuk bahan bangunan, misalnya daun. Beberapa daun tumbuhan juga dapat digunakan sebagai bahan pembuat atap rumah. Contohnya, tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan perabot rumah tangga yaitu tanaman kelapa, mahoni, kuing, albastia, sengon, dan masih banyak lainnya. Contoh pemanfaatan tumbuhan untuk perkakas rumah tangga. Yang pertama itu ada kursi rotan, berasal dari tumbuhan rotan, bagian yang digunakan itu adalah batangnya. Yang kedua ada lemari kayu, berasal dari tumbuhan kayu jati, bagian yang digunakan juga batang. Yang ketiga ada meja kayu, berasal dari tumbuhan kayu angsana, bagian tumbuhan yang digunakan yaitu batang. Yang keempat ada anyaman bambu, berasal dari tumbuhan bambu, bagian yang digunakan juga adalah batang. Terakhir ada asbak dan mangkok dari tepung kelapa, berasal dari tumbuhan kelapa, bagian tumbuhan yang digunakan adalah biji. Selanjutnya itu upaya menjaga kelestarian tumbuhan. Tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian tumbuhan dapat dilakukan dengan cara, yang pertama, tidak menebang pohon sembarangan. Kedua, melakukan tebang pilih, artinya menebang dengan memilih ukuran dan usia tumbuhan. Yang ketiga, penanaman kembali tanaman yang telah dimanfaatkan atau peremajaan tanaman. Yang keempat, pemeliharaan tanaman dengan benar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator.
Baik, terima kasih kepada Dara. Demikianlah penjabaran materi dari kelompok 6. Sebelum menutup, saya sebagai moderator akan mencoba menyimpulkan materi kami pada kali ini, yaitu tumbuhan dimanfaatkan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu manfaat tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai perkakas atau perabotan dalam rumah tangga. Biasanya, bagian tumbuhan yang dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat perkakas adalah bagian batang ataupun juga daun. Tetapi bagian yang lainnya pun terkadang juga dimanfaatkan. Di antara perkakas rumah tangga yang dapat dibuat menggunakan tumbuhan adalah seperti kursi, meja, dipan, lemari, sumpit, nyiru, tikar, embung, asbak rokok, dan masih banyak perkakas-perkakas lainnya. Jenis tumbuhan yang banyak digunakan dalam pembuatan perkakas rumah tangga seperti pohon jati, mahoni, rotan, bambu, meranti, rumbai, petaling, dan jenis-jenis tumbuhan lainnya. Agar tumbuhan ini terus dapat dimanfaatkan dengan baik, maka kita sebagai manusia harus dapat menggunakannya secara bijak, sehingga keanekaragaman hayati kita tetap terjaga dengan melakukan upaya-upaya menjaga kelestarian tumbuhan yang telah dijabarkan sebelumnya. Sekian dan demikianlah presentasi dari kelompok 6. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.